Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna anak-anak soleh ustazah? Insyaallah semuanya khair ya nak. Untuk anak-anak soleh ustazah, hari ini sudah zikir pagi kan nak? Ya insyaallah semuanya sudah zikir pagi ya nak. Ya. Jadi kita lanjutkan pembelajaran kita dari minggu yang lalu. Ya, minggu yang lalu kita sampai pembelajaran 4 dan sekarang kita lanjutkan ya, masuk ke tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, bisa dilihat buku paketnya juga ya nak, di pembelajaran 5 halaman 83 ataupun dengan melihat video yang ustazah berikan ini. Nah, sekarang ayo amati gambar ini ya. Jadi di sini ada gambar ya, saat kecil Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Nah, ini artinya ya, Udin itu mengalami proses perkembangan ya. Yang awalnya menggunakan rodanya 3 dan sekarang sudah menggunakan roda 2. Jadi Udin itu mengalami proses perkembangan. Kemudian rajin berolahraga sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi. Nah, ini artinya Udin itu mengalami pertumbuhan. Ya, selanjutnya di sini ada gambar Edo ya. Jadi saat Edo kecil ya, hanya dapat menendang bola ini. Kemudian gambar di sampingnya itu Edo itu sudah menjadi pemain bola yang hebat. Jadi di sini artinya ya, berdasarkan gambar ini Edo itu mengalami proses perkembangan. Kemudian rajin berolahraga membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Ini artinya ya, Edo mengalami proses pertumbuhan. Nah, kemudian Udin suka bermain sepeda. Edo suka bermain bola. Meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda, tetapi mereka tetap rukun. Mereka saling menghargai perbedaan. Siti senang berolahraga lari di pagi hari. Dayu senang olahraga renang. Lani senang bermain lompat tali. Jadi walaupun mereka itu olahraga kesukaannya berbeda-beda, tetapi ya mereka itu tetap rukun bermain bersama. Ya. Mereka juga saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama ya. Jadi mereka ini walaupun berbeda-beda ya, kesukaan olahraganya ya, tetapi mereka ini tetap rukun untuk bermain bersama. Kemudian jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka ini selalu bekerja sama. Kemudian olahraga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Olahraga dapat membuat tubuh sehat. Tubuh yang sehat tidak mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat tumbuh dengan baik. Jadi rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia.
Dengan rekreasi bersama teman, guru, atau keluarga, kita semua menjadi lebih santai. Jadi memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar. Jadi saat rekreasi biasanya ada biaya yang harus dikeluarkan seperti tiket ya. Harga tiket masuk dan harga jualan biasanya ada yang ribuan, puluh ribuan, bahkan ada sampai ratus ribuan ya. Nah, di sini ya kita akan belajar tentang pengurangan tanpa teknik meminjam. Contohnya 5.478 dikurang 1.254. Nah, nih ya, ribuannya 5, ratusannya 4, puluhannya 7, satuannya 8. Kemudian yang 1.254, ribuannya 1, ratusannya 2, puluhannya 5, dan satuannya 4. Jadi ini kita mau mengurangkan tanpa teknik meminjam. Jadi ini Ustazah mengingatkan kembali ya, hampir sama dengan penjumlahan yang kemarin ya. Kita di sini harus mengurangannya satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, dan dimulai dari satuan, tidak boleh dari ribuan ini ya. Jadi kita mengurangkan dari satuan. Nah, di sini 8 dikurang 4. Berapa 8 kurang 4? Iya, 4. Kemudian puluhannya, puluhan. 7 dikurang 5. 7 dikurang 5 yaitu 2. Ya, kemudian ratusannya. Ratusannya 4 dan 2. Jadi 4 dikurang 2 adalah 2. Kemudian kita mengurangkan ribuan. 5 dikurang 1. 5 dikurang 1 yaitu 4. Jadi 5.478 dikurang 1.254 itu adalah 4.224. Kemudian contoh yang lain ya, yaitu pengurangan dengan teknik meminjam. Contohnya Ustazah ambil 4.249 dikurang 1.926. Jadi di sini ya dia meminjam dari temannya ya. Ini. Jadi sama seperti yang tadi. Kita mengurangkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Jadi ini yang mau kita kurangkan terlebih dahulu. 9 dikurang 6. 9 kurang 6 sama dengan 3. Kemudian 4 dikurang 2 yaitu 2. Kemudian 2 dikurang 9. 2 dikurang 9 ini tidak bisa ya nak. Ya, jadi karena tidak bisa 2 dikurang 9, maka kita pinjam dari 4 ya. Jadi 2 ini menjadi 12. 12 dikurang 9. Sudah bisa kan dikurangkan? Iya, jadi 12 dikurang 9 itu sama dengan 3. Kemudian yang 4 ini karena sudah dipinjam oleh 2 ya, maka dia tidak 4 lagi, sekarang menjadi 3 ya. 4-nya menjadi 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Ya, itu tadi cara ya pengurangan dengan teknik meminjam. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran 6 ini di sini ada gambar ya. Ada gambar. Ini dia
tentang kegiatan Siti sebelum tidur. Coba amati ya. Jadi tidur ini ya termasuk faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Jadi sebelum tidur itu Siti itu ngapain nih? Mencuci kaki ya. Kemudian ngapain lagi nih? Sikat gigi. Ya, kemudian baru dia beristirahat ya, Nak. Nah, ini tidur termasuk faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Jadi setiap hari kita melakukan kegiatan, tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Jadi salah satu cara tubuh kita beristirahat itu adalah tidur. Jadi saat tidur badan terasa lebih santai dan tenang dan tidak tegang ya. Jadi manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Jadi, kita itu tidak boleh terlalu lama untuk tidur ya, supaya badan kita itu tidak lemas dan supaya tidak sehat ya. Kalau kita terlalu lama tidur jadi badan tidak sehat. Jadi ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur, yaitu seperti mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Kemudian cara berdoa itu setiap agama itu berbeda-beda ya. Jadi kita harus menghargai perbedaan tersebut. Nah, nih ada gambar yang pertama, yaitu ini adalah cara berdoa ya agama Islam ya. Kemudian yang kedua ini berdoa dengan cara agama Kristen. Kemudian gambar ketiga ini menunjukkan berdoa dengan cara Katolik. Kemudian yang keempat berdoa dengan cara Hindu. Dan yang kelima berdoa dengan cara Buddha. Kemudian yang terakhir ya, gambar keenam ini berdoa dengan cara Konghucu. Jadi ini ya walaupun berbeda-beda ya cara berdoa setiap agama itu, kita itu harus menghargai perbedaan ya. Mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu, dan kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.